Ha. Ha. Salah sakon. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam Nurjana. Oh Dimas. Waalaikumsalam. Dimas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Mulyono, masya Allah. Mulyono. Iya. Terima kasih. Waalaikumsalam Abah Jia. Waalaikumsalam. Zalatan Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aulia Rizki, terima kasih. Memberikan apa itulah. Beritahu lengarannya. Terima kasih Abah Rizki Channel. Muhammad Said Amin Kutbi. Ishati selalu Ustaz. Wah Aceh Tengah. Sehat selalu. Sahlan. Ahlan wa sahlan. Nurjana, terima kasih. Nurjana Aulia Rizki Channel. Waalaikumsalam dari Babirik AA. Babirik Alabiu. Kota Baru hadir yoga di Cahyono. Kota Baru gunungnya Bamega. Nah, itulah. Hanya Baamas ini. Lawas kalia Philipnya guru hanyar mulun lep menggih. Hanyar terdapat akun biannya. Hanyar ulun lep menggih. Senyum guru ya. Waalaikumsalam. Sabamban baru hadir. Sabamban ini berarti Sungai Danau. Kalau tidak salah lah. Amin, salam, masya Allah. Terima kasih salam, masya Allah. Nggih. Masalah. Waalaikumsalam, Mama Meo. Waalaikumsalam batakun bila kita baudu kada sengaja. Nah, tagatuk sedikit kayak apa guru? Tagatuk apa dulu? Tagatuk kemaluan dengan telapak tangan batal. Taguk sedikit. Oh, baudu. Kada sengaja kalau baudu baku kumurnya kada sengaja batal lah apanya wudu kah batal, puasanya kada batal karena yang baku kumurnya disyariatkan, namanya yang disyariatkan itu kada batal. Dalam artian dia baudu kada sengaja tegelincir sedikit tuh kada batal. Biarlah kasugih umaya Allah rian, masya Allah, sama-sama bawa jamaah umrah ka guru insyaallah, tapi ini belum ada jamaah lagi nah. Kalau ada jamaahnya dibawa, kalau ndak ada dibawa. Ya apa yang dibawa? Inggih insyaallah dari pertama. Pian 4 ulun ka. Jika awalnya yakin dapat mani terus berubah pikiran selang beberapa jadi kaki keluar maji. Ya. Tergantung pian dia, karena masalah ragu-ragu itu dari diri orang itu sendiri, bukan dari orang. Jadi kalau pian menumbuhkan yakin, ya yakin itu yang diapakan. Tetapi yakin itu bisa gugur kalau melihat kenyataannya. Kenyataannya pian melihat mani, tapi pian yakini itu maji, itu ada boleh, karena kenyataannya adalah mani. Ini kada bisa berubah. Oh ini maji jagin, kada bisa. Bahasanya tuh nih telur kada usah gin. Ini lain telur, kada bisa.
Jadi yakin itu menggugurkan, gugur yakin itu dengan kenyataan. Pian yakin maji tetapi kenyataannya mani, gugur keyakinan maji dengan sebab nyata man. Waalaikumsalam orang Kalimantan, masya Allah salah. Alhamdulillah mudahan pian sehat, amin ya rabbil alamin. Mas Erwin, waalaikumsalam. Mana, waalaikumsalam. Waalaikumsalam Alvin, gua akan guru jana ya telah. Masya Allah wahyu inggih. Waalaikumsalam, salam dari Banjarmasin, masya Allah inggih same-same. Tamsu terima kasih, dia terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadir ulun bacakan tunggal butingana. Jadi kalau wahyu masya Allah, napa tuh isbuah kemarin wahyu yang mengirimi apa isbuah. Kalau pagi ini selesai yang. Assalamualaikum dari Alabiu Pematang Banting. Wah kirim salam dengan Acil Ahmad Jambatan Bekubung Pematang Banting. Masalah abahnya Sekri. Terima kasih. Kirim salam dengan Acil Ahmad Jambatan Bekubung Pematang Banteng, Nasa Bepteng. Waalaikumsalam warahmatullahi Rian. Waalaikumsalam Kuntat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Abimanyu, waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Hadir Sungai Loban. Di mana Sungai Loban tuh? Sungai Loban lah. Kayaknya di Kalting kayaknya, daerah Lamando kayaknya Sungai Loban. Guru minta kesembuhan laki ulun sedang stroke ringan. Amin. Mudah-mudahan sama Rusma Amira. Terima kasih semuanya, masya Allah yang hadir. Guru mandi imbah asar boleh lah, boleh. Jam mandi itu apa yang kada boleh? Mandi apa dulu? Mandi junub. Mandi junub boleh jas siang. Enggi kalau puasa mandi junub makruh hukumnya. Mandi ini pangpuah puasa mandi habis asar kada bapak. Tapi dia jangan berandam kalau bisa. Enggi takutnya kalau berandam itu masuk sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Doanya wahyu. Berapa satu mod itu guru? Kurang lebih 8 on. Kalau kada hendak 8 on, sekilo. Nah itu. Kalau ukurannya kurang lebih 8 on. Itu kalau ulun nimbang lah. Ulun nimbang surang 8 on. Mod yang ada di rumah ulun timbang. Itu 8 butir. Wah butir nasi. Masya Allah. Sesuap nasi siang ini berharga benar kalau puasa. Apa maksudnya adab batin itu guru? Adab batin itu ada tingkatan-tingkatannya. Nanti orang sendiri yang merasakannya. Di antara adab batin itu adalah ketika dia beribadah, dia itu merasa hina, merasa fakir, merasa rendah. Itu termasuk adab batin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nanti macam-macam timbulnya. Di antaranya itu yang seperti itu, tawadhu namanya. Adab batin itu tawadhu terhadap Allah Subhanahu wa taala, merasakan rendah dirinya, merasakan hina dirinya, merasakan semua yang ada pada dirinya ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu termasuk adab batin. Nanti macam-macam timbul sendiri nanti. Jairalah. Nanti diberikan Allah sendiri adab batin setelah orang itu kuat musahadahnya. Kuat dia musahadah, kuat dia itu berhadap kepada Allah taala, maka akan semakin tajali Allah Subhanahu wa taala, semakin nampak kebesaran Allah taala, maka adab batinnya semakin tajam nanti terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tidak ditulis di dalam kitab dan tidak disampaikan oleh guru dalam artian kecuali guru yang wasil, guru yang sudah pernah mengalami adab batin itu, maka kita akan sendirinya kita beradab nanti. Pian itu tetamu bupati misalnya. Nah itu adab pian itu dengan bupati itu tidak ada tertulis di kitab, di buku. Itu adabnya dengan sendirinya. Begitu juga orang yang sering musahadah murakabah sampai wasil terhadap Allah Subhanahu wa taala, nanti dia akan timbul sendiri adab batinnya. Kenapa? Karena dinampakkan Allah taala kebesarannya dan dinampakkan kepada kita kefakiran kita. Disitulah timbul adab batin yang hakiki, yang sebenarnya yang timbul itu. Wallahu alam. Waalaikumsalam. Bisakah pian babah bibi bilangan? Kada bisa ulun berbilangan. Hingga membilangi duit bisa ya ulun. Mengarahkan duit kemana bisa. Menukar ini kalau ada duitnya. Waalaikumsalam arba'in, masya Allah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guru, keutamaan bulan Saban. Tempat kami ada mengatakan minta penjelasannya guru. Ya sebenarnya orang kan kalau menghadapi bulan puasa itu disuruh kita ini ziarah ke orang tua baik yang hidup maupun yang mati, atau berhadiah
atau mengirimkan bacaan-bacaan kita terhadap orang-orang yang sudah meninggal, terlebih-lebih lagi orang tua kita, karena kita ziarah terhadap orang tua, mengirimi doa-doa terhadap orang tua, apalagi menjelang bulan Ramadan, itu diutamakan. Karena orang yang dikategorikan berbuat baik terhadap orang tua ketika seseorang itu sering menjarahi kubur orang tuanya atau mendoakan orang tuanya. Wallahu alam. Jadi mungkin maksudnya haul jamaah di bulan Sa'ban seperti itu, maksud orang-orang tua dulu kita, ada yang meninggal, ada yang masih hidup. Nah itu yang kebetulan ini menjelang bulan puasa, maka mereka itu meminta mendoakan kepada orang-orang yang telah mendahului mereka, terlebih orang tua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saryadi. Waalaikumsalam Abakina. Masya Allah Abakina, lawasnya guru, amun muntah batal lah puasa, ulun ada penyakit parut. Ya, kalau muntah disengaja itu itu batal. Kalau muntah disengaja itu batal. Tetapi kalau muntah tidak sengaja seperti pusing kepala, perutnya mual lalu dia muntah, itu tidak membatalkan. Asalkan makanan yang keluar dari muntahan itu jangan sampai termasuk ke dalam tenggorokan. Seandainya tidak bisa menghindar lalu dia termasuk sendirinya, maka hukumnya tidak batal kalau tidak disengaja muntahnya. Jadi muntah yang tidak disengaja seperti mabuk di perjalanan itu tidak membatalkan. Adapun seandainya muntah itu kita mengorek rak tenggorokan, atau kita berputar, atau kepala kita balik ke bawah bergantung untuk muntah, maka sebenarnya itu adalah batal hukumnya walaupun tidak muntah. Kenapa? Itu sudah bersengaja namanya untuk muntah. Hingga insyaallah isbuah buka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaflah pertanyaannya Mbak Iritan. Satu mut itu berapa? Satu mut itu 8 on. Lebih daripada itu tidak apa-apa. Pian bayar 1 kilo. Ya. Guru coaching itu ada bahira. Kenapa tahinya tuh dikuburnya? Apakah ada di hadis kadada bang? Itu adalah tabiat alami namanya. Kontet lah. Itu tabiat alami. Mun hendak tahu kisahnya, kisah orang tua bahari. Nya bakal hewan anjing. Jadi sampai tahinya pun dia kada anjing supaya kada tahu ya, padahal anjing itu penciumannya tajam. Cuma kisah orang bahari, itu tabiat alami namanya. Apakah bersentuhan dengan istri membatalkan wudu? Menurut Imam Syafi'i batal, menurut Imam Malik tidak batal. Dan sekerlah, menurut Imam Malik bersentuhan dengan istri tidak batal apabila tidak bersahwat. Kalau bersahwat batal. Tetapi menurut Imam Syafi'i bersentuhan dengan istri hukumnya batal. Lebih ihtiyat, batal hukumnya. Disunahkanlah mengikuti Imam Malik. Niat puasa disunahkan, dianjurkan. Di dalam kitab I'anatul Talibin itu dianjurkan berniat itu 1 bulan penuh. Siapa tahu menurut Imam Syafi'i kan wajib berniat setiap malam. Tetapi menurut Imam Malik itu berniatnya adalah 1 kali aja di bulan puasa, yaitu di awal puasa berniatnya 1 bulan penuh. Itu dianjurkan oleh ulama kita. Siapa tahu nanti lupa ada niat. Jadi termasuk daripada niat Imam Syafi'i. Titi izin menyimak. Masya Allah Titi, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru, bagaimana hukumnya memberi makan orang tua yang tidak puasa karena sakit? Boleh aja hukumnya. Yang orang sakit itu kan perlu makan dia. Cuma yang diharamkan itu ketika dia itu betampai makan. Tetapi kalau ujur kada bapak. Kalau ujur itu kan karena sakit itu tidak disunatkan saja, artinya menahan diri daripada makan. Tetapi kalau orang yang salah. Sunat maksudnya kita itu menahan diri itu sunat daripada makan. Tapi kalau orang sakit kada apa-apa diberi makan karena memang dia tidak wajib puasa. Lalu kita memberikan makan tidak apa-apa. Karena dia memang sakit, bolehkan dia buka puasa. Artinya boleh aja makan minum tidak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Asprihanirip minggih. Berkumur-kumur itu apa hukumnya dan batallah puasanya? Berkumur-kumur itu kan ada berkumur-kumur yang disunatkan. Seperti berkumur-kumur di bulan puasa ini ketika kita hendak berwudu itu disunatkan. Berkumur-kumur 3 kali itu tidak batal hukumnya. Ada yang kalau 4 kali itu hukumnya ada yang mengatakan batal. Berkumur-kumurnya 4 kali. Tetapi kebatalan itu tergantung.
Satu, apabila tergelincir ke dalam batas H ini baru batal. Kalau berkumur-kumur saja tidak batal. Berkumur-kumur yang disyariatkan. Yang kedua, bahwasanya berkumur-kumur itu tidak melebihi daripada batas israf namanya, terlalu banyak banyunya. Jadi kalau terlalu banyak banyunya, itu di tangan ini penuh misalnya. Itu di tangan ini penuh, kita kumur-kumurkan, walaupun 3 kali kita berkumur-kumur, hukumnya adalah makruh hukumnya. Tetapi kalau 3 kali biasa aja kada apa-apa. Ini seperti itu. 4 kali makruh hukumnya. Ada yang mengatakan batal. Wallahu a'lam. Ini. Batal itulah bila tergelincir, bila termasuk ke dalam. Bilanya kada termasuk kada batal. Talak 3 itu nang kayak apa guru minta rela. Iya ulun Ahmad Sofi. Talak 3 itu apabila seseorang itu menalak istrinya 1. Dia talak, engkau aku talak. Habis itu rujuk, itu jatuh talak 1. Habis itu habis rujuk dia talak lagi, engkau aku talak. Talak 2 jatuhnya. Habis itu rujuk lagi, dia kembali lagi. Habis itu dia talak lagi, maka itu jatuh talak 3. Ini yang pertama. Yang kedua menurut Imam Syafi'i adalah ketika dia menalak itu langsung dikatakannya engkau aku talak 3, maka jatuhlah talak 3. Atau engkau aku talak 1000, maka jatuhlah talak 3. Apabila disebutkan jumlahnya maka langsung jatuh talak 3. Tetapi menurut Imam Malik, apabila seseorang mengatakan engkau aku talak 3, itu baru 1 kali itu dia menalak, maka menurut Imam Malik baru jatuh talak 1. Beda dengan Imam Syafi'i, apabila disebutkan maka jatuh talaknya talak 3, walaupun 1 kali dia menalak maka jatuh talak 3 menurut Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik baru 1 kali menalak jatuh talak 1 saja. Wallahu alam. Guru jarpian semalam boleh lo jar memberi gaduhan dengan niat dengan niat sedekah 1, dengan niat takarub kepada Allah Ta'ala boleh. Yang ketiga niatnya adalah menghindari kejahatan jin, bukan memberi jinnya lah. Adalah boleh usir lah. 3 macam. Hingga guru mun bini batianan 7 bulan kayak apa baiknya puasa kakadakah? Lihati biniannya. Anak KPS apabila dia puasa dengan sebab kawa aja puasa ya puasa wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau inya kada puasa, misalnya tidak puasa takut dengan anaknya, berarti dia bayar fidyah dan bayar qadaan. Apabila dia takut terhadap di anaknya, itu dia bayar fidyah dan bayar qadaan. Tetapi kalau dia puasa takut dengan sebab dirinya saja yang lemah, anaknya tidak apa-apa, baik menyusui ataupun orang hamil, maka cukup dia bayar qadaan. Ingatkan, bayar qadaan itu apabila kita takut terhadap diri kita. Tetapi kalau takut terhadap anak itu bayar fidyah. Bayar fidyah dan mengqada, 2 macam bayarnya. Yakin itu kayak apa guru? Ikhlas itu kayak apa? Abah guru minta ulun reda. Apabila orang sudah mencapai kepada makam ikhlas, itu pasti dia yakin. Karena makam ikhlas itu ada ikhlas di tingkatan awam, ada tingkatan salikin, ada di tingkatan wasilin. Apabila orang itu benar-benar di tingkatan ikhlas batiniah, artinya ikhlas itu adalah bersih pandangan batinnya, tidak lain dan tidak bukan selain daripada pandangannya kebesaran Allah Ta'ala, sifat dan zatnya, maka itu adalah yakin yang tahqiq. Jadi yakin yang tahqiq itu tidak bisa kita dapatkan kecuali orang yang wasil. Adapun yakin kita ini adalah yakin, meyakini Nabi, meyakini ini semua adalah keyakinan-keyakinan yang berhubungan dengan keimanan dulu. Dengan iman kita, artinya keimanan kita kuat, itu yakinnya bertambah kuat. Tapi kalau yakinnya di tingkatan yang tinggi, maksudnya tingkatan arif, itu beda nanti keyakinannya. Ya keyakinan itu tergantung yang sekarang ini kita alami, kita jalani ini. Yakin ini perintahnya Allah Ta'ala, yakin ini adalah larangan Allah Ta'ala, yakin Nabi ini utusan, dijalankan saja. Karena bukti yakin itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi daripada larangannya. Namanya iman. Iman itu akan tumbuh seiring dengan keyakinan. Wallahu a'lam. Izin turun Ustaz, salahan Masya Allah. Kalau muntah asam lambung batal enggak puasanya? Enggak batal kalau muntah asalkan nanti jangan sampai ada termasuk lagi ke dalam. Jadi muntah itu kalau tidak sengaja tidak membatalkan akan puasa. Wallahu alam. Assalamualaikum kayak apa di lamandau puasaan juga hari ini puasaan Wildan Jen. Puasaan ulun puasa hari ini nah.
malam tadi kalau sudah diumumkan. Salat duha itu diganti ayatnya nang hafal aja boleh lah, boleh benar kada ayat gin salat duha tu kada apa abah ipitai. Hingga Ustaz mau nanya apakah bersentuhan dengan kada batal wudunya menurut Imam Syafi'i. Apa tadi? Salah apa nih? Apakah bersentuhan dengan istri membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Assalamualaikum, asal tidak berlapik kulit sama kulit. Kalau ada lapiknya tidak batal. Atau tersentuh giginya atau tersentuh rambutnya itu tidak batal wudunya. Kukunya tidak batal. Maryam, masya Allah, tabarakallah. Selamat berpuasa. Sehat juga. Waalaikumsalam. Bila 2 tahun 24 mut lah guru. Bila 2 tahun. Apanya bila 2 tahun? Bila 2 tahun 24 mut lah guru. Kada mesti 24 mut. Berapa yang batal? Pokoknya 1 hari. 1 hari kita kada puasa itu lah. Sampai puasa hari ini lah. Belum pian kada itu bayarnya 1 harinya 1 mut. Bila 2 hari 2 mut. 2 mut. Apabila 2 tahun berarti 4 mut bila 2 hari. Kalikan 2 bila 2 tahun sampai termasuki puasa ini yang tidak pernah mengqadha itu dikalikan 2. 1 harinya 1 mut. Jangan dikalikan 24 mut. Kecuali tadi bayar fidyah. Bayar fidyah yang apa tadi itu orang kada apa tadi hamil itu kada dahulu bayar fidyah. Sekarang termasuki bulan Ramadan ini tetapi tidak pernah dikada tetap bayar fidyah lagi. Yang kemarin adalah bayar fidyah karena menyusui, yang sekarang ini karena bayar fidyah karena memasuki bulan Ramadan. Seperti itulah kalau orang hamil, orang menyusui yang takut terhadap anaknya, maka dia bayar fidyah dulu. Yang bulan puasa dulu bayar fidyah karena dia menyusui atau karena hamil. Itu dan mengqadha. Nah, bayar fidyahnya dibayar tetapi qadaannya belum dibayar, keadaan puasanya sampai masuk bulan Ramadan ini bayar fidyah lagi. Bayar fidyah lagi dia. Bayar fidyah apa? Termasuki bulan Ramadan karena tidak sempat mengqadha puasanya. Seperti itu. Begitu juga orang haid, orang nifas, orang yang batal puasanya. Apabila tidak sempat bayar puasa, masuk hari ini puasa, tuh berapa hari yang tidak bisa disampai dia bayar qadaan. Guru amun masbuk 1 rakaat tapi berdahulu menyusul sembahyangnya supaya kada jadi masbuk. Salah guru. Kita itu masbuk itulah alfin nabawilah kalau pian hendak menyusul pian jangan niat mengikut imam dulu. Kalau pian masbuk itu jangan mengikut imam dulu. Nanti sama-sama dengan imam baru pian mengikut imam. Karena masbuk itu dikategorikan bahasanya itu mendapatkan 1 rakaat apabila orang itu ruku beserta imam. Jadi apabila sampian tidak sempat rukuk dengan imam, jangan niat menjadi makmum dulu. Sembahyang dia dulu sendiri di saf itu. Nanti pas sudah sama-sama dengan imam baru pian niatakan mengikut imam. Bolehlah. Boleh seperti itu. Wahyu masalah. Apa itu wahyu? Seperti itulah. Seperti itulah Alfin Nabawi ingatakan kalau pian hendak menyalip imam itu masbuk, gara-gara masbuk jangan ikut imam dulu. Nanti sudah sama-sama berdiri dengan imam setelah pian menyalip baru niat mengikut imam dalam hati waktu sembahyang itu. Apa arti musahada guru? Musahada itu artinya memandang sambil merasakan, meyakinakan di dalam hati. Musahada itu kalau bahasa kita Arab, bahasa Indonesianya menyaksikan. Waalaikumsalam dinatri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah. Ulun bilang kada tahan lah. Ini setengah jam dahulu nah kita sejam-jam ya. Kayaknya kemarin baru ulun baca kitab insyaallah, kitab menyambung yang kemarin, kitab Fathul Qarib insyaallah. 1 mut itu 8 on. Jadi kalau sehari itu berapa orangnya Ustadz? 1 mut itu aja. 1 mut itu 8 on. Itu diserahkan kepada fakir miskin. Yang 8 on itu 1 harinya 1 mut. Nah itu 1 harinya 1 mut seperti itu. Serahkan kepada fakir miskin berapa orang? 1 orangnya tidak apa-apa. Guru izin nanya apa hukumnya tidak ngangkat tangan doa di antara khutbah Jumat.
Kalau khatib itu tidak disunatakan mengangkat tangan, mama au pak, 2 buting, 3 buting, mama au pak. Nah 3 buting ya mama au pak, terima kasih. Guru izin nanya hukumnya angkat tangan. Oh, tambah jerok sakit paru tamana. Nah 3 buting. Nah 3 buting. Ya ulun kata cuma apa mau pala ulun ulut pian aja bang begayaan non pian. Ini Putra Leo, masya Allah, Putra Leo, terima kasih lobnya. Jadi mengangkat tangan bagi khatib itu hukumnya adalah kada disunatakan. Kalau mengangkat tangan wah cincin nah masalah. Nah mengangkat tangan itu bagi khatib tidak disunatakan, tetapi bagi jemaah itu disunatakan mengaminkan dan mengangkat tangan. Itu bagi khatibnya beda. Apa fadilat kita jarah kedua orang tua guru minta rela? Ini banyak fadilatnya. Karena di dalam satu kitab disebutkan orang itu seandainya di waktu hidupnya tidak pernah berbakti kepada orang tuanya, maka ketika dia itu meninggal dunia lalu dia sering jarah terutama di hari Jumat, di kitab apa itu lupa ulun, maka orang itu termasuk orang yang berbakti sudah dengan orang tua. Butiran nasi, thank you Ahfa Ustadz, masya Allah Ustadz, terima kasih Ustadz Ahfa, minta maaf ulun lah Ustadz apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau butiran nasi, terima kasih. Kayak apa ulun tarawih sendiri di rumah aja kada apa-apa, sunat berjamaah. Tapi kan sudah seandainya sendiri mislawatilah ya ada apa-apa, ada apa-apa. Bersikat gigi boleh lah guru pagi sampai siang boleh aja. Tetapi menurut Imam Nawawi biar seharian boleh aja bersiwak. Menurut Imam Nawawi di dalam kitab Fathul Qarib, di dalam kitab Minhajul Qawim disebutkan Imam Nawawi kada apa-apa aja Imam Nawawi bersiwak sebentar seharian kada jadi masalah. Inda ihtaja ilaihi jersidin, ketika berhajat kepada itu bersiwak tadi menurut Imam Nawawi. Itulah misalnya hendak menghadiri orang banyak atau terlalu berbau ujar Imam Nawawi, itu perlu juga jersidin kita tadi bersiwak. Arhil, terima kasih Arhil Maryam Subretan, terima kasih. Ziarah kubur tadi sudah. Guru Bagawi di bank gajinya halal aja kah? Insya Allah mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala kemudahan nanti. Karena ulama mengatakan itu tidak halal lah. Kebalam artian tempat riba. Jadi tempat riba itu termasuk bahan konvensional. Mudah-mudahan karena itu tidak ada di zaman Nabi. Maka hukumnya begawi di bank itu ada beberapa macam. Ada mengatakan haram karena memandang tadi memandang keribaannya. Ada memandangkan makruh karena ada yang memubahkan, membolehkan. Wallahu a'lam. Husnujan aja raihanailah, usahakan seperti itu. Apa kita mandi terus kada sengaja tertaguk gayung batalkah puasanya? Itu berurusan kena dengan dokter mun tertaguk gayungnya. Iya mantai. Seliter beras ada lagu satu mod itu. Kada pernah ulun manunya seliter beras lah mod itu. Kurang lebih lah itu selitar lah kurang lebih hingga kada sempat kayaknya selitar. Berkumur-kumur lawan iscampur apa hukumnya guru? Berkumpur-kumur dengan iscampur hukumnya makruh, membatalkan lah. Kada batal apabila pian kada tertaguk, bila pian tertaguk baru batal. Ngodrah abrar kubra ala abrar. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkumur-kumur itu boleh kan hukumnya. Tapi berkumur-kumur yang disyariatkan itu kalau tergelincir kada apa-apa. Kalau kada disyariatkan berkumur-kumur dengan kuah sop misalnya, kuah rawon misalnya itu kan kada disyariatkan dalam artian kada untuk mengerjakan sunat. Wudu itu tergantung pian dia, apa biar pian tahan menahannya kada tertaguk, kada tergelincir, kada batal. Guru mun bini batianan 7 bulan kayak apa baiknya puasa kakak ada guru. Tadi sudah ulun jawabakan lah kakak pikot enge. Lihati dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kada tarawih soal jam 9-nya hanya tahu kayak apa tuh guru. Assalamualaikum salam abahin. Batakun mukamu kada tarawihan. Soalnya 9 hanya tahu. Tarawih itu sampai subuh boleh aja kita kerjakan. Hingga jam 9 kada tarawih, jam 12 tarawih kada apa-apa, jam 12, jam 1 masih boleh tarawih. Tarawih itu sampai subuh, sampai isra, sampai imsak boleh.
Bersikat gigi bolehlah guru pagi sampai siang boleh aja, ada apa-apa, asal dijaga yang tegelincirnya lah. Dengan anak bebinian pang guru tapi belum balik batal lah. Anak bebinian tuh biar balik tidak batal wudunya karena itu muhrim kita. Yang batal tuh bukan muhrim kita. MRE terima kasih. Guru 4 batakun, apakah doa yang kada baik dari seseorang Habib itu dikabulkan? Doa itu dari siapa saja bisa dikabulkan, bisa tidak. Ini bisa dikabulkan, bisa tidak. Apalagi doanya mendoakan orang tidak baik itu jarang terkabul. Kecuali dia dijalimi oleh orang tadi. Atau orang tua, itu baru dikabulkan. Orang tua, orang yang dijalimi, orang yang disakiti itu bisa kabul, doanya jelek. Tetapi kalau mendoakan biasa itu jarang dikabulkan. Tidak ada hubungannya. Guru ulun 4 batakon bolehlah guru dulu. Mondoknya di mana? Bapak takun guru pian dahulu mondoknya di mana? Tanya aja nanti itu mondok ulun lah. Assalamualaikum, izin mendengar kerja daenggi sama-sama. Waalaikumsalam Maharita. Amin ya rabbal alamin. Maharita terima kasih. Tanya di luar tema. Kalau suami lagi marah terus bilang nyuruh-nyuruh nikah lagi sama bini, apa hukumnya? Nah itu kada tahu lagi lah, kita harus ditanyakan. Itu kinayah namanya. Ikam nikah aja lagi ya. Apakah niatnya itu maksudnya ikam aku talak atau kada? Itu namanya apa namanya? Ya kinayah, perlu aja kita tuh tasrih, perlu penjelasan lagi dari suami. Jadi kalau seperti itu takuni niatnya apa? Nalak apa kada? Kopi terima kasih yang memberi hadiah. Waalaikumsalam 4 mendengar ini sama-sama. Waalaikumsalam warahasin astuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teddy Towofer. Sama-sama minta ridha sama-sama. Masya Allah terima kasih yang hadir. Waalaikumsalam. Ami Putut. Waalaikumsalam. Nofrenhan Bedo. Waalaikumsalam. Masya Allah. Tak maaf menyambut tingaran pian lah ulun kada mengikuti. Terima kasih yang memfollow S dan S. Waalaikumsalam. Haid lebih daripada 15 hari apakah boleh berpuasa guru? Iya mandi. Butiran nasi terima kasih. Thank you, I love you. Apa namanya? Haid itu kan batasnya 15 hari. Apabila dia 15 hari lebih daripada 15 hari wajib dia mandi. Wajib dia berpuasa, wajib dia sembahyang, wajib juga boleh juga digauli kalau sudah mandi. Malam hari bang kalau puasa. Hingga kalau siang hari kalau kada puasa boleh jadi digauli. 15 hari itu namanya masih keluar darahnya. Itu dia wajib mandi, wajib berpuasa, wajib sembahyang dan boleh digauli. Dan baudunya kalau dia keluar terus haidnya, darahnya keluar terus lebih 15 hari, nanti berwudunya menunggu masuk waktu. Niatnya tidak boleh rafal hadasi tetapi listibahati salati. Kekuatan wudunya cuma 1 rakaat bagi yang haid lebih daripada 15 hari tadi namanya istihadah, darah penyakit namanya. Nanti kalau berwudu ditutup dulu pakai pembalut, baru berwudu dibersihkan dulu, baru ditutup dengan pembalut, baru berwudu menunggu masuk waktu. Jadi membersihkannya itu menunggu masuk waktu dan berwudunya tidak boleh niatnya mengangkat niatnya rafal hadasi tapi listibahati salati. S dan S. Apa yang kita baca waktu imam baca Al-Fatihah dan ayat lainnya? Kalau membaca ayat kita disunatakan membaca Fatihah. Kalau imam waktu membaca Fatihah kita kan disunatakan membaca doa iftitah. Seandainya doa iftitahnya sudah selesai maka kita mendengarkan Fatihah imam. Begitu juga kalau kita selesai membaca Fatihah disunatkan mendengarkan bacaan ayat imam. Apa yang kita baca tadi? Rizqiyah. Masya Allah. Tabarakallah. Thank you. Wong tulus. Masya Allah. Ngucap seorang bilang gak mau sama pasangannya apakah masuk talak juga? Kalau dia niatnya gak mau sama pasangannya itu ditanyakan. Itu namanya kinayah namanya. Ada talak itu secara tasrih, ada secara kinayah. Artinya kinayah itu isyarat, ada juga mu'allaq digantungkannya. Bila hujan turun ikam aku talak, pas hujan turun maka jatuh talak. Nah kayak seperti tadi, pulanglah engkau ke orang tua engkau. Nah pulang itu kan perlu ditanyakan, pulang untuk membeli acan kah, membeli beras kah, atau silaturahmi ke orang tuanya kah, atau niatnya talak. Jadi kalau kinayah itu perlu ditanyakan. Dengan Muhammad Amin, terima kasih. Guru ziarah ke makam orang tua, kubur berdampingan, di mana posisi kita yang bagus? Masya Allah.
Guru ziarah itu yang paling bagus adalah menghadap kita di hadapannya itu disunahkan. Seperti itu di dalam kitab Fathul Mu'in itu disebutkan itu kalau kita ziarah hendaklah di hadapannya. Artinya di hadapannya itu apa? Kalau mayatnya arah kiblat berarti kita tuh membelakangi kiblat. Kayak ngono. Wallahu alam. Guru 4 batakun kita meninggal kemana kembalinya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hingga kemana lagi kembalinya? Pada innalillah. Buka puasa yang benar sebelum minum dan makan atau sesudah minum atau makan. Hingga di dalam kitab Sarasitin disebutkan memang kalau makan dan minum itu ada disebutkan sebelum makan ataupun sesudah minum kita itu membaca doa buka puasa itu dibolehkan aja keduanya. Jadi di dalam kitab Sarasitin seperti itu. Bagusnya kayak apa gitu? Sebelumnya ada disebutkan, sesudahnya juga ada. Jadi yang mana aja pian pilih keduanya itu boleh. Jadi orang kena Allahumma laka sumtu ya. Sebelum minum berarti Allahumma laka sumtu ya Allah. Laka sumtu karena engkaulah ulun berpuasa. Wa ala rizkika abtartu dan atas rezeki engkaulah ulun berbuka. Nah kan bisa juga sebelumnya itu kalimatnya itu. Hingga Guru kalau kita mencicipi masakan bolehlah, soalnya untuk orang banyak boleh. Maharin nitalah. Kalau kita mencicipi makanan kita masukkan tangan kita letakkan di atas lidah. Nah, kita letakkan di atas lidah, maka itu boleh aja habis itu diludahkan, boleh hukumnya. Mencicipi makanan, sesinduk mengguru aja, setengah sinduk nang kalau keluar betal sayang. Salat tarawih lebih dahulu sebelum Menteri Agama menentukan 1 Ramadan gimana guru? Iya. Salat tarawih sebelum menentukan 5 Ramadan tetapi kita yakin itu bahwa berarti kita yakin sah aja hukumnya. Karena kita meyakini bahwasanya itu puasa berarti sudah. Nah, ditumbuhkan dengan rasa yakin lalu kita tarawih kada Bapak. Enggak. Makanya sembahyang itu sembahyang itu ya bila yakin waktu yakin terjadinya itu berarti sah. Bila kada yakin berarti jatuh sembahyang sunat. Habis itu baru setelah ditentukan orang baru pian mengerjakan lagi. Kalau kada yakin, kalau yakin jatuhnya sembahyang tarawih, kalau tidak yakin berarti jatuhnya sembahyang sunnah. Hingga seperti itu. Walaupun nyata di hari itu, nyata di malam itu. Lihat itu kena berhubungan dengan waktu salat kalau menentukan waktu salat lah. Bagaimana cara bersiwak orang yang umpung? Coba diliwatakan aja di gusinya. Di gusinya. Itu. Berdarah gusinya. Ya emang kayak itu ketentuannya. Orang yang kada punya gigi bersiwaknya cuma dilewatkan di gusinya saja. Begitu juga kalau orang tahalul ketika dia berumrah, itu tak ada rambutnya, cuma ladingnya aja dilewatkan di gundulnya. Gitu seperti itu. Pas puasa bersiwak batal guru, kada batal puasa asal jangan siwaknya nanti tagok. Puasa tidak salah gimana nih guru? Kalau puasa tidak salat sah puasanya, tetapi salatnya yang berdosa ditinggalkannya. Karena ibadah mustaqilah namanya, ibadahnya berbeda. Salat puasa kayak ngono. Puasanya tetap saja biar kada sembahyang. Ulun sudah 5 bulan kada diungkusi lawan laki, tapi inya mau kada mau menalak, laporakan ke mana tuh namanya? Ke KUA. Nanti KUA yang menjatuhkan talaknya itu. Hingga asalkan pian laki pian dulu pernah membaca sigat taklid. Laporkan, pian laporkan. Hingga nanti pengadilan yang menggugurkannya. Guru apabila sudah salat tarawih, apakah boleh salat tahajud? Hingga boleh, kenapa? Apakah 2 salat itu salat lail? Apakah 2 salat itu salat lail? Salat lail maksudnya salat tahajud itu salat ketika sesudah tidur kita. Apabila kita sudah tidur itu dinamakan salat tahajud. Namanya juga salat lail. Adapun salat sunat biasa apabila kita itu kada melakukan tidur sebelumnya maka itu dinamakan salatul lail tetapi bukan tahajud namanya. Definisi tahajud itu adalah sembahyang setelah tidur. Walaupun itu sembahyang fardu dikerjakannya sesudah tidur di malam hari itu dikategorikan sembahyang tahajud juga. Itu disebutkan di dalam kitab Fathul Mu'in.
Tetapi kalau kita itu sembahyang sunat biasa tanpa itu tidur, itu namanya salatul lail. Memang malam keadaannya, dinamakanlah salat lail, tetapi tidak dikategorikan sembahyang tahajud. Wallahu alam. Guru kalau cium presker batalkah puasanya? Kada batal. Yukrah ya, dimakruhkan. Tapi itu ada perbedaan nantilah kalau menciumnya itu apa namanya lah, sampai ke mana sini nah khaisum namanya lah, sampai ke sini masuk sampai ke dalam ini, itu bisa membatalkan. Walaupun kita mencium makanan, walaupun kita anukan kayak ini makanan itu kada membatalkan. Kalau tarawih di rumah sendiri aja yayang santai, sendiri aja berkat plus witirnya 3 boleh lah, boleh ya. Karena bagawi malam boleh ya, sembahyang sendiri itu boleh ya, tarawih itu sunat berjamaah. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak Kalsel Abang Haji. Puasa kada sembahyang kalau kayak apa? Kada apa-apa, puasanya tetap sah aja. Terima kasih yang memberi giplah, terima kasih nah seberatan, masyaallah tabarakallah goro Ian Kalsel engge. Wahyu terima kasih goro, masalah orang Banua engge, masalah kisah fitrah Ramadan guru. Iya kayak mengisahkan, namun kada ada orang bertanya. Engge. Bila kita berkisah tentang waliullah, orangnya masih hidup terus, ruangan harum kayak apa guru? Masya Allah, itu rahmat namanya titik. Jadi bisa juga orangnya hadir, itu bisa jadi. Karena wali itu biasanya orang kan diberikan wilayah, dia kan merasakan sesuatu. Apabila seandainya orang bertawasul terhadap dia, orang itu memikirkan dia, itu sebahagian keistimewaan wali itu ada yang dibukakan, yang seperti itu. Maksudnya dibukakan untuk mengetahui. Ada juga yang tidak. Seperti itu. Guru salat tahajud digabung tahiyat witir, tayat witir. Kayak apa guru? Gak ada apa-apa. Sembahyang tahajud digabung. Apa tuh ayat witir kah apa? Sembahyang tahajud. Sembahyang tahajud, sembahyang tahajud, sembahyang witir, sembahyang witir. Maksud pian digabung, ampun siapa tampun pian. Puasa kada sembahyang kada apa-apa. Puasanya tetap sah. Puasanya. Pak Ustadz Ulun mengalami sakit pernapasan, kalau puasa takut tambah sakit, berapa bayarnya? Ditanyakan dulu dengan ahlinya, dengan dokter dulu. Dengan dokter, apabila jadi dokter kada bisa puasa, dengan sebab itu baru pian bayar fidyah nanti. Bayar fidyah, 1 harinya 1 mud. Kalau kadang-kadang ya pian wajib mengkada. Wajib mengkada nanti. Kalau kadang-kadang sakit, kadang-kadang tidak sakit, pernapasannya itu wajib mengkada dan bayar fidyah. Kalau kadang-kadang ya boleh aja berbuka. Orang yang sakit itu terus menerus, orang yang sakit terus menerus kada diharapkan sembuhnya, itu bayar fidyah saja, kada mengqadha. Tetapi kalau kadang-kadang sakit, kadang-kadang itu bayar qadaan dulu. Bayar qadaan. Jadi perlu juga ke ahlinya dulu. Ke dokter. Jadi dokter ini kada bisa puasa ikam karena mahnya terlalu kuat, bisa mampus mati. Bisa ikam ini lemah, bisa lumpuh. Nah itu bayar fidyah tuh berarti orang itu. Jadi masalah sakit itu nanti ditanyakan dulu ke ahlinya. Harus seperti itu. Mengetahui apakah kita nanti bayar fidyah saja atau bayar fidyah dan qadaan. Seperti itulah perlu ditanyakan. Sama dengan orang hamil tadi menyusui. Mama Aufa, waalaikumsalam, hanya terbaca maaf karena berurutan, minta maaf. Kami nuang hadir inggih wasallam salbiya, minta maaf lah ulun. Yesti masalah puasa kada sembahyang salah guru sah puasanya. Sembahyangnya ditinggalkan tetap jadi berdosa. Waalaikumsalam warahmatullahi didin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayar fitrah berdahulu bolehkah ya guru? Boleh aja berdahulu. Di awal Ramadan boleh fitrah berdahulu. Kada apa-apa. Yang abdal itu malam hari raya sampai subuh pagi hari raya. Itu yang abdal. Dosa dah guru ini apa itu maksudnya dosa guru itu? Ingin minta maaf ulun las. Mat butiran nasi terima kasih seberatana. Basikan gigi pagi hari pakai udul. Kayak apa guru? Boleh aja asal jangan tergelincir tadi. Jangan tertaguk udulnya. Rasa udulnya jangan tertaguk. Jangan terlalu banyak udulnya.
Bisa guru bahasa Inggris lah? Yes, I know speaking English insyaallah. Yeah. One by one insyaallah. Orang mana pian guru? Ngadanya ulun nyimak aja lah mudahan pian sehat selalu sekeluarga. Amin. Masya Allah. My family is the best sudah pokoknya. Anda mulai di orang bahasa Inggris. Tapi jangan terlalu banyak menakoni bahasa Inggris lah. Kacau kita. Manyaratus sedang sanak bibinian lawan mahaul arwah umah boleh kah guru? Boleh kumpulakan hasil itu. Kada bapak. Inggih. Sampit hadir. Masya Allah. Terima kasih yang hadir. Zulkifli kapan harus qada? Kapan fidyah Ustadz? Inggih. Mengqada itu kan di luar bulan puasa. Kalau fidyah itu boleh di waktu puasanya, boleh juga di habis puasa, tergantung nanti. Kalau orang yang sakit terus-menerus kada bisa puasa, boleh jadi dia langsung bayar fidyah di bulan puasa itu sebulanan kepada fakir yang miskin. Begitu juga orang hamil, orang menyusui tadi, boleh dia langsung di bulan puasa bayar fidyahnya. Adapun orang yang mengqadha itu menunggu sampai puasa yang akan datang. Apabila dia tidak bayar puasa sampai bulan puasa ini, nah kada bayar keadaan puasa, nah baru dia bayar fidyah. Jadi ada yang langsung dia membayarkan fidyahnya karena memang keuzurannya, ada yang menunggu sampai puasa ini karena tidak bayar puasa, bayar keadaan puasa, masuk puasa ini baru dia bayar fidyah. Beserta wajib masih mengqadha puasa. Zulkifli. Jadi ada peraturan-peraturannya. Guru, enggih Ahmad ini masalah. Itu seperti itu. Guru mau nanya, amun mandi di bank, mau di bak mandi tapi banyu es jeruk, nah, boleh lah, boleh. Zaman itu dengan es jeruk mandi, dengan banyu susu, banyu bunga mawar, banyu es jeruk, apalagi lah, banyu macam boleh aja. Tetapi banyu itu namanya tidak suci mensucikan, namanya. Hingga banyu es jeruk. Berandam guru pulang, iya bagus. Itu hadir guru anyar tabangun, anyar terbangun tengah hari, hingga sejam dah ulun lep. Guru mut itu balik susu guru lain, mut itu abahnya, terima kasih. Mut itu lain balik susu, mut itu takaran orang Arab, 8 pokoknya. Umpat mendengarakan pulau. Masya Allah. Waalaikumsalam Ustaz, apa kabar? Khair. Zuli Kudrat, Masya Allah. Waalaikumsalam. Guru napa ulun kada kawa bebini? Nah, ini guru napa ulun kada kawa bebini? Ian Kalsel. Duit jujurannya kada dia kayang. Ini balamak pian guru, nah salah pelihat pian bakurus ulun. Amen abang majun ku ini kami nggih. Tarawih surangan kayak apa guru? Sah hukumnya misnawate. Nggih guru bolehlah baniat puasa siang, kada boleh. Baniat puasa itu di malam hari. Begitu juga puasa najar, puasa kafarat itu baniatnya di malam hari karena hukumnya wajib. Tapi ulun baniat di siang hari. Nah, pun pian baniat di siang hari umpat Imam Abu Hanifah. Hingga baniatnya itu di siang hari umpat Abu Hanifah itu membolehkan. Nah, sengaja aku puasa hari ini bulan Ramadan karena Allah Ta'ala mengikut Imam Abu Hanifah. Padahal seperti itulah baniatnya seperti itu. Karena Imam Abu Hanifah membolehkan baniat di siang hari. Waalaikumsalam, nininya Sipa inggih mencicipi kuah sup sapiring nasi, apa hukumnya guru? Apabila pian itu lupa maka hukumnya adalah sah puasa pian. Apabila pian mencicipi tapi kada dalam keadaan sadar aja pada puasa, kada sah puasanya. Jadi ada peraturannya. Bila lupa inggih itu sah hukumnya. Puasanya kada batal maksudnya. Waalaikumsalam. Nininya Sipa putra Amuntai, waalaikumsalam. Guru napa ulun ni kada bebini? Ai capati bakumpulakan duit dahuluan. Guru bolehlah ulun Ahmad Jailani batakun misalkan kada puasa sabulanan, kada panahanan, bolehkah bajakat fitrah? Bajakat fitrah itu boleh aja. Bajakat fitrah boleh. Ingi kada puasa sabulanan itu nang berdosa lakonnya. Ingi zakat fitrah tu orang puasa kah kada puasa kah? Tetap disuruh berfitrah. Guru kalau sakit kada kawa puasa, kayak apa membayarnya guru? Abah Ayah Banjar, Masya Allah. Terima kasih Abah Banjar, tambahi lagi ya. Ini
Nggih, orang sakit tadi ada peraturannya. Kalau orang sakit itu kada bisa diharapkan sembuhnya, cukup bayar fidyah saja. Kada wajib mengkada. Tetapi kalau orang sakit berbuka, besoknya kawal lagi puasa, itu dia tidak perlu bayar fidyah, tetapi dia bayar qadaan saja nanti. Wallahu alam. Jadi orang sakit itu lihatnya sakitnya. Di luar puasa dia sakit, di waktu puasa juga sakit. Kada bisa puasa maksudnya. Itu bayar fidyah saja. Artinya yang sakit tidak diharapkan sembuhnya, itu langsung bayar fidyah aja, tidak apa-apa. Kada wajib mengkada, karena memang kada bisa dia puasa. Tua misalnya, bayar fidyah aja, tua kada bisa puasa lagi. I love you, Masya Allah. Berat bang kalau I love you ini lah. Guru bolehlah berniat puasa siang hari. Menurut Ibu Abu Hanifah boleh, kalau menurut Imam Syafi'i kada boleh. Harus malam puasa yang wajib itu. Guru perempuan bungas bagusnya salat di rumah dan tarawih di masjid kada apa-apa lah guru. Kalau perempuan itu takutnya fitnah karena dia terlalu cantik misalnya, hingga atau takut dosa ini, itu kada apa-apa sembahyang di rumah. Karena sembahyang tarawih itu sunat berjamaah. Kalau sendiri kada apa-apa. Menundakan orang mati boleh lah guru. Menduakan kah? Kalau mendoakan boleh aja. Kalau menduakan wallahualam lah, biar maksudnya itu apa? Farizal, thank you, Masya Allah. Gak poso piye guru? Gak poso iku piye dosa es. Kalau ndak poso ya apa? Ndak poso. Guru napa ulun ni kada kau. Nah itu tarus. Itu masalahnya dengan pian ha. Amun sudah ngambil udu sentuh anak sambung. Ya. Amun sudah ambil wudu tersentuh anak sambung, yang artinya anak tiri. Perempuan maksudnya sudah balik, batal lah guru. Apabila pian nikah dengan ibunya atau nikah dengan bapaknya, itu anak sambung itu tidak batal apabila, ingatkanlah jangan dipotonglah, apabila pian belum berhubungan dengan suami istri tadi. Apabila pian sudah berhubungan suami istri maka tidak batal. Kalau belum berhubungan suami istri, belum didukhul namanya, belum didukhul itu belum batal. Tetapi apabila sudah didukhul tidak batal. Kenapa seperti itu ya? Karena jadi muhrim kita sudah. Kada boleh kawin kita dengan anak itu. Paham pian? Belum didukhul dan sudah didukhul. Kada batal dengan anak tiri itu. Jadi muhrim kita dia. Apabila sudah didukhul, izin keluar guru. Ini sama-sama jawabannya. Apa tuh? Sudah ulun jawab paling. Ama jadi. Izin batakun sudah babunyi imsak selesai itu belum ajan, apa boleh masih makan minum boleh? Batasnya tuh sampai ajan. Batasnya imsak tuh batas kita menahan diri ya. Guru pian ialah nang bahari rajin di belakang abah guru sekumpul. Mantap tuh engi. Kada tahu lun. Engi guru mendoakan orang mati bolehlah. Mendoakan lah, mendoakan boleh, mendoakan kada boleh. Guru lewat anak batal lah. Guru lawan anak batal lah guru. Budu kada batal. Tarawih seorang di rumah boleh. Guru kalau sakit kada kawa puasa kayak apa guru membayarnya? Ya tadi dilihati sakitnya. Kalau sakitnya itu sakit biasa kada perlu bayar fidyah. Itu bayar qadaan. Tetapi kalau sakitnya memang tidak bisa sembuh lagi, kalau di bawah puasa itu memudaratkan, baik di bulan puasa ataupun di luar bulan puasa, itu memudaratkan, dia bayar fidyah nanti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Akulah di balik rahasia yang ada. Mantap. Guru izin, jika niat membatalkan mandi junub tanpa sebab tetapi tidak jadi membatalkan, apakah harus? Nah, pian ini kada paham tarsulun padahkan. Amun sudah tegawi itu kada bisa dibatalkan. Terkecuali niat yang lain, niat sembahyang. Kalau mandi itu tidak bisa terbatalkan dengan sebab aku kada jadi niat mandi junub. Kada bisa karena sudah takubui. Beda dengan sembahyang. Sembahyang aku batalkan. Nah, itu batal hukumnya. Perkara mandi itu, pian harus paham itu. Perkara mandi itu beda dengan yang lain.
Tambilahan hadir, alhamdulillah Palangkaraya izin nyimak Nur Asia. Masya Allah guru kalau sakit kada kawa puasa. Tadi udah jelaskan lah masalah sakitnya. Pian tadi te. Orang yang menyusui tidak tahan puasa tapi fidyahnya apakah puasanya juga dibayar? Iya, seperti ini. Nah, nas pisahlah. Padahal ada di piti ulun nih kalau ada salah. Puasa tahun dulu ulun bikinkan. Ulun bikinkan. Di piti ulun lihat itulah fidyah puasa itu. Apabila orang itu takut terhadap anaknya, dia tuh bayar fidyah dan mengqadha puasanya. Apabila dia takut terhadap dirinya, maka cukup bayar qadaan saja, tidak bayar fidyah. Seperti itulah. Guru kalau hari puasa mandi junubnya siang hari bagaimana guru? Hukumnya makruh dan boleh saja. Hukumnya makruh. Puasa di bulan mandi junub di siang hari. Waalaikumsalam warahmatullah. Banyaknya pertanyaannya lagi lah. Sebulan ini udah menjawab ini. Guru kalau orang yang menyusui tidak tahan. Tadi sudah ulun nafsialah ulun jelaskan tadi. Bolehlah berhubungan. Boleh jalah guru pas ada darah istihadah. Boleh berhubungan, boleh jalah guru pas ada darah istihadah. Boleh aja karena darah itu darah istihadah. Enggak, karena boleh sudah digauli. Kan dalam hukum fikihnya itu boleh digauli. Kalau orang itu sudah masuk kepada 16 hari, 17 hari ya, daripada haidnya. Dia akan mandi masih keluar darah istihadahnya lalu kita berhubungan bolehlah, boleh aja. Hingga guru apa hukumnya saat orang ajan bepandiran? Hukumnya haram hukumnya. Ulama lain mengatakan makruh, ulama yang lain mengatakan salah satu daripada penyebab orang itu mati su'ul khatimah. Mati yang tidak baik adalah ketika ajan itu kita berbicara. Ketika kita itu menuntut ilmu kita berbicara. Itu penyebab daripada mati su'ul khatimah. 2. Satu ketika ajan berbicara, ketika menuntut ilmu dia berbicara. Itu. Nah, hukumnya apa? Haram hukumnya kalau berbicara di waktu ajan. Guru kalau kita sakit kada kawa puasa. Tadi ulun jelaskan sudahlah. Apa hukumnya berpuasa? Mengurik telinga atau hidung guru? Kalau mengurik telinga di muka aja tidak membatalkan, di sini tidak membatalkan. Tapi kalau sampai ke dalam itu memasukkan sesuatu namanya pada lubang yang terbuka maka hukumnya adalah batal. Apabila mengurik hidung sampai ke sini nah, sampai ke dalam khaisum namanya, itulah dalam kitab. Itu namanya batal puasanya. Begitu juga telinga, mengurik telinga sampai nyaman benar. Itu batal puasa kita. Baciuman boleh kah guru? Baciuman boleh hukumnya di bulan puasa. Boleh aja mencium. Bibir sama bibir guru, boleh hukumnya. Ini. Air liurnya tetaguk guru ya. Asalkan jangan terpisah bibirnya itu boleh hukumnya. Ini kada batal. Kalau sudah terpisah baru memberi itu kada boleh. Aisyah, terima kasih Aisyah. Aisyah. Guru amun orang menyusui tidak tahan. Tadi sudah dijelaskan lah. Guru kalau puasa tapi kada salat sah puasanya. Hingga apa? Beda hukumnya. Iya bersesak lawan duit 1 juta aja. Itu tidak ada. Guru untuk minta halal minta tidak mendengari. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Boleh asal malam kak. Dijajah. Guru kalau orang yang masih sudah tadilah. Terbaca tak harus nah. Nasib jauh nih, ini kada melihati pengarannya. Boleh hukumnya. Malam tadi sudah salat witir, ndak guring. Hingga hanya ada berita puasa kayak Pak Tadudi bolehlah guru. Malam tadi sudah salat witir dak guring hanya berita puasa kayak apa tarawih. Kadang apa tarawih itu sampai subuh ada jadi masalah yang ini. Kalau suami kadang memberi nafkah lagi terus istrinya meninggalkannya selama 6 bulan. Nah, jatuhlah talak. Kada bisa jatuh bininya meninggalkan. Talak itulah dijatuhkan oleh suami talak itu. Yang kedua namanya khulu. Bini melaporkan ke pengadilan pululah. Pian laporkan ke pengadilan.
dia kada menapakahi itu pian ladirkan di pengadilan. Nanti kan dia ada di sigat taklik itu. Nah, dia sudah ada membaca sigat taklik. Nanti pengadilan menjatuhkan talak. Berciuman pas bulan puasa boleh aja berciuman itu. Nggak dengan istri bang men orang kan kada boleh. Haram hukumnya. Dengan istri boleh aja, berpelukan gen boleh. Nanti macam-macam hukumnya, berpelukan dengan selimut, berpelukan dengan apa namanya, dengan tidak berselimut, itu ada hukum-hukumnya. Nanti berpelukan dengan keluar mani, berselimut dan tidak berselimut, itu ada hukum-hukumnya tertentu. Kalau bercium itu boleh aja hukumnya. Boleh aja berhubungan dengan apa namanya, pas ada darah istihadah itu boleh aja. Makruh hukumnya kada apa. Mun ada darahnya itu jangan dulu. Bunda Irin, terima kasih Pak Rorija, terima kasih, Masya Allah. Di mana alamat pian badiam banyak ilmu yang ulun dapat dari TikTok pian, ulun minta inggih kun jatuh inggih lah minta maaf na ulun sampai sini aja dulu lah ulun lah. Jadi kita ini menghemat energi, rakungan ulun mulai panas sudah. Ingin nang kedua bini ulun mengiawan apakah ada tahu ulun. Hingga bulan puasa, jadi pertanyaan nanti insya Allah sore ulun membacakan kitab Fathul Qarib. Tetapi di akun Al-Qurawi nanti ulun gabung dengan ini. Nanti insya Allah habis asar ulun membacakan kitab Fathul Qarib menjelang puasa sekaligus tanya jawab insya Allah nanti. Habis asar nanti insya Allah ulun membacakan sambungan kitab yang kemarin sebelum puasa kemarin bulan Maulid itu tertunda bulan Rajab kemarin, jadi ini ulun sambung lagi nanti di akun yang satunya yaitu akun Al-Qurawi. Nah itu kan tuh khusus membaca kitab. Insya Allah menjelang puasa sambil tanya jawab ringan kita insya Allah. Terima kasih Maryam, Masya Allah, doakan semudahan sehat, Masya Allah. Masya Allah, terima kasih sama Maryam, Masya Allah. Insya Allah nanti habis asar menjelang kita buka puasa insya Allah. Nanti tanya jawab langsung, baca kitab dulu. Nanti insya Allah kita sambil menjelang puasa buka nanti insya Allah sejam-jam lah. Mudahan ulun sehat, rakungan ulun, tenggorokan ulun nyaman insya Allah. Amin. Minta halal, minta rida. Yang tidak terjawab pertanyaannya ulun sekali lagi minta maaf, minta rida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.